Allahu, 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 anta Rabbi, Allahu, 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 anta Rabbi. Kami merindukan Ka'bahmu, merindukan masjid kekasihmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu tawaf ya Rab. Kami rindu sa'i ya Rab. Kami rindu wukuf di Arafahmu ya Rabbana. Melalui proses dan penuh dengan pengorbanan. Bagaimana ratusan tahun bangsa kita menderita karena penjajahan. Perlawanan demi perlawanan dilakukan oleh bangsa kita demi mengusir penjajahan yang menjarah kekayaan bumi pertiwi. Tidak sedikit dari buyut kita yang gugur di medan laga. Tanahnya dirampas, kebunnya dibakar, hasil pertaniannya dijarah. Anak dan keluarganya dijadikan budak-budak mereka. Itulah tipikal penjajahan yang jangankan ajaran agama kita, agama Islam, bahkan akal manusia sehat manapun tidak membenarkan praktek penjajahan tersebut. Salah satu penyebab kehancuran yang Allah jelaskan dalam Al-Quran adalah tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Orang yang berkumpul secara fisik, orang yang berkumpul secara jasadiah, tapi hatinya pecah. Hatinya kemana-mana. Satu majelis, satu taklim, satu rumah, satu kelompok, tapi hatinya kemana-mana. Hari ini kita tahsabuhum syatta. Visi kita berpisah. Ustadz UGB di Bintaro, ada yang dari Jogja, dari Makassar, dari Bekasi dan sebagainya. Tapi wa qulubuhum jami'an. Hati kita bersatu. Yang menghadirkan hancur adalah fisiknya bersatu, hatinya berpisah. Hari ini jasad kita berjauhan, tetapi hati kita satu dalam doa tasyakur kemerdekaan Republik Indonesia dan mudah-mudahan membawa keberkahan untuk ITMI, untuk Ciril dan semua yang ikut di Zoom ini. Jadi diawali dengan komunikasi singkat waktu itu dengan saya dengan Pak Kiai Syadan dan Ustazah Umi Yan Sasmi itu di bulan Ramadan. Kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan pada tanggal 19 Juni 2021 di Ciril Learning Center yang dihadiri oleh saya sendiri waktu itu sama Pak Kiai Syadan beserta tim, beserta pengurus IDMI. Ya, kita berbincang-bincang mengenai bagaimana kerjasama IDMI dengan Ciril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi wa'dihi tambayzul qulub fayamalu sahibuha bil qurbat. Wa bi i'adihi taqsha'irul julud fa abda'ada sahibu anil muhlikat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul bariyat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-musyaffa'u bi anwa'i syafa'at. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa qala ta'ala aidan fi surat Ibrahim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala al-qail man lam yashkurillah la man lam yashkurin nas lam yashkurillah wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati para asatid wal hujat, wabil khusus Ketum PW ITMI Provinsi Banten, Al Mukarram wal Mukarram,
Syahrul Ramadan SAGMM. Mata Allahu bituli hayatihi. Yang kami hormati Bapak Haji Firman, CEO PT Ciril Indonesia. Mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan lahir batinnya, berkah dan semakin sukses. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para asatid, ITMI maupun karyawan-karyawati, manajer jajaran Ciril, juga seluruh pengurus ITMI, jamaah yang ikut. Tadi ada jamaah saya dari Kalimantan siap bergabung, dari Bekasi tadi udah, dari Jaga Islamic Center juga udah bergabung, dan insya Allah dari ITMI Jakarta tadi Ustadz Ervin nanti siap nyusul juga bergabung, siap nanti untuk mendengarkan tentang Ciril dan siap juga bekerja sama. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kepada Allah atas limpahan taufik nikmat hidayahnya. Walaupun dalam kondisi pandemi, tapi Allah berikan kita nikmat yang tetap tidak terhitung. Kalau kita disibukkan dengan kekurangan, pasti banyak kekurangan. Tetapi yakinlah bahwa nikmat Allah lebih besar daripada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Salawat, salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, makhluk yang paling mencintai dan dicintai Allah, yang paling sabar, yang paling santun, yang paling dermawan, yang paling gigih dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Hadirin jamaah Zoom, baik dari PT Ciril Indonesia, dari ITMI, serta seluruh DPD ITMI, mudah-mudahan nanti bergabung semuanya. Ini katanya banyak info masih pada tahlilan. Ya, marilah acara Zoom perdana kali ini, insya Allah ini perdana dan bukan terakhir, akan diprogramkan untuk bulan-bulan berikutnya, dan nanti ada event-event yang akan dikerjasamakan. Untuk lebih berkahnya acara ini, marilah sama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari orang tua kita, Bapak Haji Firman Sukirman, CEO Ciril, Sohibu Zoom. Ya, jadi ini tuan rumahnya Pak Haji Firman ya. Jadi kalau nanti haus, nanti minta air beliau. Insya dikirim. Kepada Bapak Haji Firman, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Syahrul Ramadhani SAGMM, yang biasa kita kenal Kiai Syadan, selaku Ketua Pengurus Wilayah ITMI Banten. Yang saya hormatin Bapak Dr. KRA H. Muhammad Susilo Wibowo, MPDI, yang biasa kita kenal Ustaz Guntur Bumi Al-Qurtubi. Yang saya hormati para Ketua ITMI se-daerah Banten. Yang saya hormati para Kiai, Dai, Ustazah, dan Ustaz Jamaah Kajian Dakwah Zoom dengan tema Tasakur Kemerdekaan. Pada malam hari ini adalah malam yang berbahagia, penuh berkah. Walaupun masih situasi pandemi, tapi alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi, melakukan kajian Zoom yang dihadiri dari berbagai daerah. Perkenankanlah saya sedikit menyampaikan kilas balik perjalanan
kerjasama antara PT Ciri Indonesia dengan IDMI, ya, walaupun seumur jagung. Jadi diawali dengan komunikasi singkat waktu itu dengan saya dengan Pak Kiai Syadan dan Ustazah Umi Yansasmi itu di bulan Ramadan. Kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan pada tanggal 19 Juni 2021 di Ciri Learning Center yang dihadiri oleh saya sendiri waktu itu sama Pak Kiai Syadan beserta tim, beserta pengurus IDMI. Ya, kita berbincang-bincang mengenai bagaimana kerjasama IDMI dengan Ciri. Kemudian waktu itu saya coba menawarkan satu konsep, ya, saya menawarkan satu konsep bisnis kemitraan Ciri, yaitu bagaimana suatu bisnis bisa dijalankan oleh siapa saja tanpa dibatasi waktu dan tempat. Bisnis proses yang simpel dan sederhana dan bebas repot. Tidak perlu modal kerja, tidak perlu ada tempat usaha, tidak perlu repot urusin administrasi, keuangan, distribusi maupun manajemen. Namun bisnis ini bisa diwariskan. Dan alhamdulillah di malam itu langsung direspon dengan baik. Ya, saya salut dengan Pak Kiai Syadan begitu cepat merespon. Kemudian besoknya di tanggal 20 Juni, ya, 20 Juni saya tahu bahwa Pak Kiai Syadan sangat capek. Dia berangkat ke Ciri Learning Center itu malam. Kami tunggu sampai sekitar jam 10 malam dan alhamdulillah sekitar jam 11 malam ditandatanganin MOU antara PT Ciri Indonesia dengan IDMI. Nah, bisnis ini sangat simpel dan sederhana. Ya, bisnis sangat simpel dan sederhana. Kemudian saya sedikit menyampaikan bahwa walaupun seumur jagung, kira-kira kalau kita 20 Juni, sekarang belum sampai 2 bulan ya Pak Kiai ya, belum sampai 2 bulan, baru 1 bulan lebih. Ya, dalam waktu kurang lebih 10 hari, ya, kerjasama antara Ciri dengan IDMI telah membuahkan hasil, yaitu kerjasama kemitraan dalam hal bisnis air minum sudah berjalan dengan baik. Kemudian di bulan yang sama, ya, kerjasama IDMI dengan Ciri itu memberikan bantuan air minum dalam kemasan di masjid-masjid binaan IDMI. Alhamdulillah di bulan Juli mencapai 12 masjid. Di Tangerang Selatan ada 2, Tangerang Kabupaten ada 4, dan di Tangerang Kota Madia ada 5, dan di Jakarta Barat ada 1. Nah, itulah ada program walaupun 1 bulan lebih, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Mungkin teman-teman, para kiai, para dai ada yang bertanya, Pak, bagaimana potensi air minum di Banten itu sendiri? Saya ingin sampaikan sedikit sisi bisnisnya, nah mungkin nanti dari sisi dakwahnya dari Pak Kiai Syadan, bahwa di Provinsi Banten, ya, dengan luas total 12.900 lebih kilometer persegi, dengan terdiri daripada 155 kecamatan, dengan jumlah desa dan lurah itu 1.551, estimasi potensi galonnya itu kurang lebih 2.243.000 galon, dengan gelas 1.400.000 galon dan botol 330 kurang lebih 55.000, botol 600 450.000, dan kemudian 1.500 kurang lebih 19.000. Ini potensi yang luar biasa di Banten. Potensi air minum ini adalah luar biasa. Tesnya ada. Ada. Suaranya jelas Pak Kiai? Apa? Lanjut, Jelas, Oke. lanjut. Tolong yang Oke. Terus yang mungkin lain, ada yang bertanya. Tadi saya bicarakan dimutkan bahwa ya suaranya. mungkin ada yang bertanya bahwa Ayo. tadi bahwa bisnis ini bisa diwariskan. Bagaimana, waktu itu pertanyaan juga sama, disampaikan kurang lebih 10 tahun yang lalu. Bagaimana Ciri menjamin bahwa bisnis ini benar-benar bisa diwariskan? Jangan-jangan bisnis tipu-tipu lagi katanya. Jangan-jangan bisnisnya setelah jalan menghilang. Ya. Nah, Ciri sendiri mempersiapkan satu data center, ya, mempersiapkan data center kurang lebih 15 tahun yang lalu. Ya. Jadi kami Ciri memiliki data center, master database yang tidak sewa. Ya. Jadi kami memiliki sendiri, nggak sewa. Kami punya server sendiri. Kemudian kami juga punya DRC, itu adanya di Jakarta.
Jadi kalau terjadi sesuatu kami masih punya backup di Jakarta. Dan inilah insya Allah dengan adanya data center ini insya Allah akan menjamin kelangsungan bisnis di masa yang akan datang. Jadi masalah ahli waris insya Allah akan terjamin. Demikian penjelasan singkat dari saya. Marilah kita memiliki kemerdekaan ini dengan meningkatkan ukhuwah di antara kita, serta membangun kolaborasi antara satu dengan yang lain demi terciptanya Indonesia maju, Indonesia tangguh, dan Indonesia. Baik, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi 'alan nasi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dan atas izin serta ridhonya alhamdulillah di tengah situasi yang penuh dengan keterbatasan karena berbagai macam aturan dan kebijakan yang harus kita jalankan, tetapi alhamdulillah atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan kegiatan yang luar biasa ini meskipun hanya dalam bentuk daring, belum dalam bentuk luring, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan, kekhusyuan, dan mudah-mudahan juga tidak mengurangi keberkahan kepada kita semuanya. Para asatidz, para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus CEO Cyril, Bapak Haji Firman, berikut seluruh jajaran manajemen dan seluruh pengurus PW IDMI Provinsi Banten dan seluruh pengurus pimpinan daerah IDMI se-Banten yang mohon maaf tidak dapat saya sebut dan rangkai nama serta gelarnya satu persatu. Mudah-mudahan sekali lagi ini sebagai langkah awal kita untuk semakin meningkatkan tali silaturahim kita sesama pengurus dan demi untuk mengembangkan dakwah di seluruh Nusantara, wabil khusus di wilayah kita yang kita cintai, yakni Provinsi Banten. Ibu, Bapak, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ke depan bangsa Indonesia akan merayakan dan memperingati sebuah peristiwa bersejarah. Sebuah peristiwa yang hanya bisa dibayar dengan darah, air mata, dan jiwa para syuhada. Sebuah peristiwa penting yang termaktub dalam Piagam Jakarta dan diabadikan dalam rangkaian makna dan simbol burung Garuda. Itulah peristiwa agung yang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia bisa menghirup udara kebebasan dan nikmat kemerdekaan. Setelah ratusan tahun dalam penindasan dan kolonialisme penjajahan. Peristiwa sakral itulah yang 76 tahun dideklarasikan oleh para pendiri bangsa, yang kemudian oleh bangsa Indonesia dikenal dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah telah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa kemerdekaan tidak bisa diraih secara instan dan bukan hadiah Tuhan yang langsung bisa turun seperti hujan turun dari langit. Tetapi dia merupakan perlu ikhtiar dan perjuangan bangsa kita melalui proses dan penuh dengan pengorbanan. Bagaimana ratusan tahun bangsa kita menderita karena penjajahan,
perlawanan demi perlawanan dilakukan oleh bangsa kita demi mengusir penjajahan yang menjarah kekayaan bumi pertiwi. Tidak sedikit dari buyut kita yang gugur di medan laga. Tanahnya dirampas, kebunnya dibakar, hasil pertaniannya dijarah, anak dan keluarganya dijadikan budak-budak mereka. Itulah tipikal penjajahan yang jangankan ajaran agama kita, agama Islam, bahkan akal manusia sehat manapun tidak membenarkan praktek penjajahan tersebut. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita sebagai anak cucu bangsa, pewaris kemerdekaan yang diberikan oleh para pendahulu kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh berpangku tangan. Kemerdekaan yang dihadiahkan kepada kita tanpa butuh perjuangan oleh orang-orang tua kita harus benar-benar kita manfaatkan dan harus benar-benar kita isi dengan pembangunan, dengan hal-hal yang bisa bermanfaat buat masyarakat, umat, dan bangsa Indonesia. Terlebih lagi saudara, di situasi seperti kondisi saat ini, di mana sudah lebih dari setahun kita menghadapi musibah gelombang COVID-19 yang bisa mengancam siapa saja. Grafik sebarannya semakin meningkat, bahkan sampai hari ini belum terlihat tanda-tanda akan mereda. Puluhan ribu melayang bangsa kita. 1.000 lebih tenaga kesehatan harus gugur di medan medis. Banyak anak mendadak yatim. Tidak sedikit perempuan yang menjanda. Puluhan bahkan ratusan ribu karyawan hari ini dirumahkan, bahkan sebagiannya hanya tinggal nunggu giliran di PHK. Para pedagang sudah banyak yang mengimbarkan bendera merah putih. Belum lagi hari ini dunia usaha kita hampir-hampir akan mengalami, hampir terancam mengalami kebangkrutan. Sementara menurut survei beberapa waktu yang lalu, ada yang tidak disorot oleh bangsa ini, oleh para pakar, oleh para tokoh, bahkan oleh pemerintah kita, bahwa 80% kesehatan mental remaja kita hari ini menurun drastis. Dan ini menjadi ancaman keberlangsungan hidup kita, bangsa kita ke depan. Oleh karena itu, saudara, IDMI sebagai lembaga dakwah yang memegang peranan penting di tengah-tengah umat, hendaknya kita sama-sama melakukan sesuatu hal yang bisa memberikan kontribusi yang baik, bisa memberikan sumbangan yang cukup berarti demi keluarnya bangsa kita dari situasi yang sangat sulit ini. Kita harus sadar, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa penyakit ini bisa berjangkit kepada siapa saja, bisa mengincar siapa saja. Bukan hanya orang tidak punya, bahkan orang kaya dan para pejabat pun sudah banyak yang kena. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan untuk tidak putus semangat. Tidak boleh putus asa. Dan kita juga tidak boleh berpangku tangan, bahkan kondisi seperti ini jangan sampai menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami akan uji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, ancaman jiwa, buah-buahan dan lain sebagainya. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Artinya, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diajarkan bahwa apa yang situasi seperti ini, mudah-mudahan ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Bukan merupakan azab,
dan bukan merupakan hal-hal yang lainnya, tapi ini kita anggap dan mudah-mudahan ini sebagai ujian Allah untuk bangsa kita. Demi apa? Demi mengajarkan kepada kita akan pentingnya kesehatan sebelum datangnya penyakit, guna meningkatkan dan mengingatkan kepada orang yang selama ini diberikan karunia harta untuk memperbanyak sedekah dan peduli terhadap sesama. Alhamdulillah, Cyril sejak awal pandemi ini sudah banyak pergerakannya, membantu teman-teman membantu teman-teman yang sedang di lockdown dan lain sebagainya. Kita apresiasi besar kepada PT Cyril yang juga berkenan kerjasama dengan IDMI, dan ini telah memberikan fakta dan kontribusi nyata bagi perkembangan dakwah IDMI. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi seperti ini juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki amal kebajikan kita, dan juga untuk mengingatkan kepada siapa saja yang sombong bahwa bukan harta yang membuat kita bahagia, bukan jabatan yang membuat kita mulia, dan bukan kekayaan yang membuat kita aman dari corona. Bukan itu. Tapi kita hari ini masih bisa merdeka. Hari ini masih bisa sehat. Hari ini masih bisa menikmati udara segar. Hari ini kita masih dikasih gratis oksigen. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, untuk meningkatkan kasih sayang Allah, itulah Allah memberikan ujian kepada kita. Bukankah saudara, permata tidak akan mulia tanpa ditempa? Layang-layang bisa terbang tinggi karena terpaan angin. Karang bisa kokoh berdiri karena terjangan ombak. Bahkan untuk mendapatkan mutiara kita harus menyelam ke dalam lautan. Bukankah semakin pekatnya malam menandakan semakin dekatnya fajar datang? Demikian pula manusia tidak bisa sempurna tanpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap Allah memberikan satu sukaran, Allah telah menyediakan lebih dari 2 kemudahan. Dan setiap penderitaan atau kesempitan akan mengalami expired atau berganti dengan kebahagiaan, kelapangan dan kemuliaan. Bahkan siapapun yang ingin membeli karunia dan surga Allah harus melewati terminal kesulitan, kesempitan, kepayahan, penderitaan dan ujian. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzil yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah inna nasrallahi qarib. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kerjasama IDMI dengan Cyril ini dimanfaatkan sebaik-baiknya demi untuk pengembangan dakwah kita, dan demi untuk mengisi kemerdekaan, dan demi untuk mensyukuri apa yang selama ini Allah berikan karunia, nikmat, kebahagiaan kepada kita semuanya, dan demi juga melahirkan dan memberikan jejak kontribusi IDMI yang nyata bagi bangsa Indonesia, wabil khusus masyarakat Banten. Karena itu saudara, sekali lagi, kalau nanti ada kesempatan, saya minta kepada Pak Haji Firman untuk menjelaskan pola kerjasama IDMI dengan Cyril agar supaya nanti bisa diikuti oleh teman-teman yang lainnya, bisa ditiru oleh lembaga-lembaga yang lainnya, dan oleh pengurus-pengurus di seluruh daerah Banten. Mudah-mudahan ini sekali lagi bisa memberikan kontribusi yang baik bagi kita semuanya. Saya kira itu, mohon maaf kalau terlalu panjang, karena saya saking semangatnya dengan apa yang direspon oleh Cyril ini luar biasa, begitu sangat membantu dakwah ini. Mudah-mudahan, saya kira ini acara yang cukup sukses. Mudah-mudahan ini akan kita jadikan sebagai dakwah digital setiap bulan rutin. Nanti pengisinya akan gantian dari teman-teman yang hadir di sini, nanti kita akan gilirkan secara bergantian untuk mengisi. Karena itu silakan Bapak Ibu untuk mencet keabsenannya di ruang chat, ya, nama dan wilayah mana, IDMI mana, untuk supaya kita dakwah
berapa untuk kita data, untuk kita prioritaskan mengisi acara semisal ini dakwah digital untuk bulan-bulan berikutnya. Monggo nanti Ustadz Ariful juga di screenshot nama-nama yang hadir di sini, dan teman-teman Siap, juga bisa mencet langsung ya di ruang chat absensi ya. Mohon ditulis nama dan IDMI dari provinsi dari kabupaten kota mana, di bawah naungan IDMI mana, silakan. Atau teman-teman yang belum tergabung silakan tinggal domisilinya wilayah mana, kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang atau Serang dan seterusnya, nanti akan kita data, insya Allah nanti akan kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan IDMI berikutnya. Jadi saya sekali lagi terima kasih, mohon maaf teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu, wabil khusus Al-Mukarram guru kita Ustadz Guntur Bumi Al-Qurtubi, Dr. KRH Haji Muhammad Susilo Wibowo MPDI, dan teman-teman yang lainnya. Saya sangat luar biasa, sangat bangga, sangat senang dengan kekompakan dan persatuan dan kerjasama teman-teman semuanya. Dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah, tadi paparan materi yang luar biasa. Kalau angka pengangguran akibat COVID ini sekitar 10 juta. Nah, insya Allah itu tidak, dari 10 juta itu tidak termasuk ustadz yang tahlilannya lockdown ya. Insya Allah. Kalau tadi materinya tentang syukur atau ujian, saya ingat makalahnya Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan al-ibtila fil hayah. Jadi segala ujian dalam hidup ini laisa ikhtibaru liquwati dzatiyah. Bukan untuk mengetes seberapa hebatnya kekuatan fisikmu, zatmu. Tetapi hakikat ujian itu adalah bal ikhtibaru liquwati isti'anatika billah. Jadi ujian itu untuk menguji seberapa hebatnya kamu memohon pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Karena Allah tahu kekuatan manusia. Allah tahu kekuatan Ana. Allah tahu kekuatan Haji Firman. Allah tahu kekuatan Ustaz Syadan. Jadi hakikatnya ujian itu ternyata bukan listikhbari al-quwati dzatiyah, tetapi untuk melihat seberapa hebat kalian memohon kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan permohonan ini akan dipimpin, akan diimami oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Rajen Muhammad Susilo Wibowo, STMA, kepada Ustadz Guntur Bumi, tafadhol untuk memimpin muhasabah dan zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormatin Ketua IDMI Banten, abang saya, guru saya, Kiai Haji Syahrul Ramadan, dan guru saya Kiai Ariful yang hebat, dan juga tuan rumah yang mempersiapkan diri Haji Firman Sukirman, yang tadi sempat saya sudah bersapa, ternyata orang Makassar. Semoga yang saat ini berkumpul bersama-sama kita bermuhasabah. Semoga doa kita ini sebagai pengetuk di pintu langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga yang kita hajatkan sebagai jalan kita menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hafiz yang sendiri, Allah memberikan ujian tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan hamba. Orang yang diuji, orang yang sekolah. Orang yang nggak sekolah nggak ada ujiannya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diuji oleh Allah supaya menaikkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tergolong orang-orang yang akan
angkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sambil pula memperingati kemerdekaan negara kami yang 76 tahun. Dan pula untuk muhasabah diri kami, ya Allah, di bulan Agustus tahun 2021 ini. Kami akan istighfar bersama atas segala perilaku kami yang selama ini, mulai dari akhir balik sampai sekarang, ya Allah. Mungkin kami banyak dosa yang tidak mengetahui, tetapi Engkau masih mencatat melalui perintah ke malaikat-malaikatmu, ya Allah. Mohon ampun segala dosa-dosa kami, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Semua segala dosa-dosa kami, ya Rab. Mulai dari akhir balik sampai sekarang, ya Rab. Ampuni segala dosa kami. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, ya Rab. Astaghfirullahaladzim, ya Rab. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Mulai dari ujung kaki kami sampai ujung rambut kami, ya Rab. Kami istighfar jasad kami. Kami istighfar pula untuk orang tua kami. Mungkin ada yang sudah di dalam kuburnya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Kami istighfar untuk negara kami pula. Astaghfirullahaladzim. Agar diangkatkan bala-bala musibah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Angkatkan kesialan-kesialan kami. Angkatkanlah kesedihan kami. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Kami mengadu kepada Engkau, ya Rabb. Kami mengadu kepada Engkau, ya Rabbana. Kepada siapa lagi kalau tidak kepada Engkau, ya Rabb? Kami mohon pertolongan-Mu. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Jangan sampai kami kesepian, ya Rabb. Jangan sampai kami kesepian, ya Rabb. Selalu Engkau hadir kepada kami. Astaghfirullahaladzim. Kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang beriman. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang taat ibadah, agar kami tidak salah jalan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, ya Rabb. Astaghfirullahaladzim, ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Semua kekayaan kami, semua pendidikan kami, semua nama baik kami, semua titipan dari Engkau. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Berikan kami
Berikan kami ya Rabb hidayahmu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Rabb, ya Rabb. Ya Rabb, di masa pandemi COVID-19 ini ya Rabb, banyak saudara-saudara kami yang meninggal dunia ya Rabb. Banyak sekali saudara-saudara kami terkena COVID-19 ya Rabb. Tolong kami ya Rabb, berikan kesempatan kami untuk menebus dosa-dosa kami ya Rabb. Guru-guru kami, kiai-kiai besar kami, habaib-habaib besar kami yang memiliki ilmu ya Rabb, mencabut mereka nyawa mereka semua. Jangan sampai tercabut mereka. Jangan sampai rahmat-Mu tidak turun kepada kami. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Rabb. Ganti kepada kami guru kami ya Rabb. Lahirkan guru-guru kami untuk kami kembali. Gantikan untuk guru kami yang terbaru. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Rabb. Astagfirullahaladzim ya Rabb. Astagfirullahaladzim ya Rabb. Kami sedih sekali ya Rabb. Kami sebagai pendakwah sedih sekali ya Rabb. Kami sebagai pengusaha sedih sekali ya Rabb. Ada anak menjadi yatim dan piatu karena orang tuanya meninggal terkena COVID-19. Tolong anak yatim tersebut ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bukakanlah hati para dermawan ya Rabb. Bukakanlah hati para guru-guru kami yang memiliki rezeki yang lebih untuk bisa membantu anak-anak yatim-yatim piatu yang terkena dampak COVID-19 ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Kami ingin menolong ya Rabb, tetapi kami keterbatasan ekonomi kami. Berikan kami pertolongan-Mu ya Rabb, agar kami bisa mengasuh anak yatim-yatim piatu tersebut ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Rabbana. Mungkin ada yang sudah merdeka, mungkin ada yang sudah merdeka dalam kehidupannya, tetapi ada anak yatim dan yatim piatu, orang tuanya meninggal dunia terkena COVID-19. Mereka bukan merdeka, mereka tertimpa musibah, mereka kesedihan ya Rabb. Bantu kami untuk bisa menolong anak yatim dan yatim piatu tersebut ya Rabb. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Beri tolong kami ya Rabb. Subhanallah, tolong negeri kami. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Angkatkanlah wabah virus corona di muka bumi ini ya Rabb. Subhanallah, alhamdulillah. Tolong guru kami, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ketuk para dermawan hati mereka ya Rabb. Subhanallah, agar menolong orang-orang yang membutuhkan. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar.
Akbar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup, menghirup nafas yang lega. Tapi saya pribadi, kakak ipar saya merasakan terpasang ventilator oksigen. Orangnya kaya raya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, sudah kehendaknya Allah dicabut nyawanya. Uang tidak ada harganya, saudara. Saat ini kita tolong doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita yang saat ini masih bertempur melawan penyakit virus corona agar diberikan kemudahan oleh Allah, kemenangannya, diberikan kesempatan oleh Allah beribadah kembali ya Rabb. Berikan kesempatan saudara-saudara kami ya Rabb. Allahu anta rabbi, Allahu anta rabbi, Allahu anta rabbi, Allahu anta rabbi, bersama Allahu anta rabbi, Allahu anta rabbi, Allahu anta rabbi, ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim ya Rabbana. Astaghfirullahaladzim ya Rabbana. Astaghfirullahaladzim ya Rabb, ya Rahman ya Rahim. Kami menengadahkan tangan kepada Engkau ya Rabb, mengadu kepada Engkau, mohon pertolongan-Mu ya Rabb. Angkatkanlah wabah-wabah virus corona di muka bumi ini ya Rabb. Amin. Ya Rabb, angkatkanlah penyakit balak-balak kesialan di dalam tubuh kami, keluarga kami, kerabat kami, saudara-saudara kami, negara kami ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Sudah 2 kali, sudah 2 tahun ya Rabb, ya Rabb. Kami merindukan Ka'bah-Mu, merindukan masjid kekasih-Mu, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu tawaf ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb. Ya Rabb, kami rindu ya Rabb. Kami rindu bersusurkan air mata, bermandikan keringat di Ka'bah-Mu ya Rabbana. Melebur segala dosa-dosa kami ya Rabb. Kami mohon pertolongan-Mu ya Rabb. Karena terkendala musibah wabah virus pandemi saat ini ya Rabb. Kami mohon pertolongan-Mu ya Rabb. Itu makhluk-Mu, itu makhluk ciptaan-Mu ya Rabb. Angkat kembali, kembalikan ke tempatnya ya Rabb. Angkat wabah tersebut di muka bumi ini agar kami bisa menziarahi Mekah-Mu ya Rabbana.
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Panggil kami, berikan kesempatan kepada kami. Istri, anak, cucu, cicit, keturun-keturun kami, kerabat kami, saudara-saudara kami yang mengikuti Zoom meeting saat ini, semuanya saudara kami, berikan kesempatan kami untuk bisa wukuf di Arafahmu kembali ya Rab. Bisa tawaf sa'i di Amin, ya Ka'bahmu Allah. kembali ya Rab. Untuk Amin, menziarahi ya Allah. kekasihmu di Madinah kembali ya Rabbana. Lancarkan rezeki kami, lancarkan rezeki kami, Amin, ya Allah. rukunkan keluarga kami, sehatkan Amin. badan kami ya Rabb. Amin, ya Allah. Amin. Ya Rabban, kami rindu berkumpul dengan Amin, ya saudara-saudara kami ya Rabb. Ya Rabb, kabulkan doa kami ya Rabb. Amin, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil Amin. jasad wa ziyadatan fil ilmi Amin. wa barakatan Amin. fil rizqi wa taubatan Amin. qabla al maut wa rahmatan Amin, indal ya maut Allah. wa maghfiratan Amin. ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan Amin, ya nar Allah. wal afiyah inal hisab. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma lakal hamdu anta rahmanir rahim. Maliki yaumiddin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. As'aluka ya Rabbana, ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Rabbana Ya hab Allah. lana min azwajina wa dzurriyyatina Amin. qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbi habli minas solihin ya Rabbana. Amin. Rabbi habli minas solihin. Amin. Rabbi habli Ya minas Allah. solihin. Rabbi ighfirli wali walidayya Amin. warhamhuma kama Ya rabbayani shaghira. Amin. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani Amin. shaghira ya Rabb. Amin. Ampuni segala dosa orang tua kami ya Rabb. Amin. Ya Allah. Berkat jasa mereka kami dihormatin orang. Berkat jasa kedua orang tua kami dicium tangannya oleh orang karena dihormati ilmu kami. Kami saat ini bisa memiliki kekayaan karena bimbingan orang tua kami ya Rabb. Berikan surga untuk mereka di dalam kuburnya yang saat ini sudah di dalam kubur. Yang saat ini masih diberikan kesehatan sehat ya Rabb. Berikan umur yang panjang, yang sehat, yang taat kepadamu ya Rabb. Agar bisa ziarah ke Mekah Madinahmu kembali ya Rabb. Amin. Ya Allah. Ya Amin. Ya Allah. Ya Rabb, yang saat ini saudara kami difitnah, dizolimin orang ya Rabb. Ya Rabb, balaslah mereka dengan hukuman yang setimpal dan bukakanlah hidayah mereka agar memberhentikan kezaliman mereka kepada kami ya Rabb. Bukakanlah hidayah mereka ya Rabb. Sakit ya Rabb apabila kami difitnah yang sesuatu tidak kami kerjakan ya Rabb. Berikan pertolonganmu kepada kami ya Rabb. Berikan ya Rabb pertolonganmu kepada kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, kiai kami, habib-habib kami ya Rabb. Ya Rabb, untuk ITMI ya Rabb, untuk organisasi Ikatan Dai Muda Indonesia ya Rabb. Berikan kami ya Rabb istiqomah di takwamu dakwah ya Rabb. Bekerja sama dengan PT Siril ya Rabb, Bapak Haji Firman Sukirman ya Rabb. Berikan kami ya Rabb jalan untuk dakwah bersinergi ya Rabb. Untuk bisa menyantuni anak yatim piatu karena pandemi ya Rabb. Menyantuni anak-anak yatim piatu, fakir miskin, orang duafa ya Rabb. Ya Rabbana, lipat gandakan rezeki kami yang menyumbang untuk kebutuhan-kebutuhan mereka ya Rabb. Berikan kami bantuanmu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya Rabb. Lancarkan rizki kami ya Rabb. Semua ustadz ulama yang saat ini ITMI ingin memiliki pondok pesantren, lancarkan rizki kami agar bisa membangun pondok pesantren ya Rabb. Amin ya Allah. Kabulkan doa kami ya Rabb. Amin. Kabulkan doa kami. Lunasi utang-utang kami, rukunkan keluarga kami ya Rabb. Tenangkan batin kami, sejukkan hati kami ya Rabb. Bahagiakan kami dunia
di dalam kubur, bahkan di akhirat. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang kau janjikan nikmat dunia, nikmat akhirat ya Rabb. Nikmat dunia, nikmat kubur, nikmat akhirat ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله. Tiupkan di telapak tangannya, usapkan di kepala sampai badan. Mudah-mudahan doa kita nempel badan sampai rumah, keluarga kita ikut barokah. Amin ya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Pak Haji Firman Sukirman istiqomah bersama dengan ITMI, Amin. dipimpin oleh Ustadz Kiai Sahdan Sarul Ramadan. Mudah-mudahan istiqomah Pak Firman Sukirman. Semoga auranya Bapak bisa kelihatan cerah kembali. Amin, Pak. Yang kelihatan dari sini gelap, saya lihat mudah-mudahan setelah doa terang kembali. Amin. Tenang, insya Allah mudah-mudahan tenang. Semuanya pasti ada jalan keluarnya. Pasti Allah akan memberikan kebahagiaan untuk Bapak Firman secepat mungkin. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, marilah bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita pejamkan mata kita. Kita hadirkan Allah di dalam sanubari kita yang paling dalam. Seraya bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada momentum yang baik ini kita senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Rahman. Istajib du'ana ya Rahim. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi nama wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajim sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassuana wa tamim taksurana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa fi waghfir lahum warhamhum. Allahumma jal jama'ana hadada an marhum. Amin ya Wa Allah. tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sum. Amin. Ya Allah ya Rabb. Allahumma ja'alna min ahli ibadah wa la taj'alna min ahli al-maksiyah. Ya Allah ya Rabb, perkenankanlah kami semua yang hadir di sini untuk berangkat ke Baitullah ya Allah. Amin. Ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinatul Munawwarah. Allahumma balighna Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna al-hajj al-mabrur warzuqna al-umrah mabrur waradu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana bansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rabb, kami sadar bahwasanya hidup di dunia ini hanya sebentar ya Allah. Hidup di dunia ini hanya sekedar mampir ya Allah. Andai suatu saat nanti sang malaikat Israel datang mencabut nyawa kami ya Allah. Andai suatu saat nanti sang malaikat Israel datang mencabut nyawa kami ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan iman ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Bimbinglah lisan ini agar mudah mendapatkan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di penghujung hayat kami ya Allah.
Wafatkanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jangan kau biarkan kami wafat dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Karena sesungguhnya kami tak sanggup menahan azab siksa-Mu ya Rabb. Karena sesungguhnya kami tak sanggup menahan dahsyatnya api neraka-Mu ya Rabb. Perkenankanlah kami semua ya Allah dengan wasilah syafaatul ujma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma ksif anna minal bala'i wal waba wal fahsai wad dharra wal munkari wal fitnati wal 'ari wal hasudi ma la yaksifu ghairuh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah perusahaan Siril ini perusahaan yang Kau ridhai ya Allah. Perusahaan yang membawa berkah ya Allah. Perusahaan yang kokoh ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah organisasi Ikatan Dai Muda Indonesia ini organisasi yang senantiasa membawa kemaslahatan di dunia wal akhirat ya Allah. Senantiasa di dalam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Jazakallahu khair kepada akhinal mahbub Ustadz Hasan Al-Farizi SPDI, Sekjen ITMI Provinsi Banten. Jamaah rahimakumullah, salah satu penyebab kehancuran yang Allah jelaskan dalam Al-Quran adalah tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Orang yang berkumpul secara fisik, orang yang berkumpul secara jasadiah, tapi hatinya pecah. Hatinya kemana-mana. Satu majelis, satu taklim, satu rumah, satu kelompok, tapi hatinya kemana-mana. Hari ini kita tahsabuhum syatta. Visi kita berpisah. Ustadz UGB di Bintaro, ada yang dari Jogja, dari Makassar, dari Bekasi, dan sebagainya. Tapi wa qulubuhum jami'an. Hati kita bersatu. Yang menghadirkan hancur adalah fisiknya bersatu, hatinya berpisah. Hari ini jasad kita berjauhan, tetapi hati kita satu dalam doa tasyakur kemerdekaan Republik Indonesia, dan mudah-mudahan membawa keberkahan untuk ITMI, untuk Ciril, dan semua yang ikut di Zoom ini. Selanjutnya acara saling sapa. Ya, saling sapa. Silakan yang mau menyampaikan. Tadi ada Pak Haji Ade Darmawan ya. Pak Ade masih ada? Ustadz Ariful, Pak Haji Firman mungkin ada tambahan tadi soalnya kan terputus tuh. Nah. Oke Pak Haji, untuk menyampaikan tambahan tentang Ciril, baru itu disambung saling sapa. Tafadhol Pak Haji. Oke, terima kasih Pak Kiai. Bagi para dai atau para jamaah yang ingin bermitra dengan Ciril atau ITMI, ya silakan menghubungi pengurus daerah ITMI masing-masing. Sekian Pak Kiai, itu aja. Oh ya. Ya. Jazakallah, nanti lengkapnya bisa bergabung di grup Ciril atau menghubungi DPD dan DPW masing-masing. Baik, kalau gitu Ustadz Ariful, nanti teman-teman yang ingin bergabung tinggal WA saya atau Ustadz Ariful ya, atau teman-teman ITMI yang lainnya minta digabung, dimasukkan ke dalam grup Ciril ITMI agar supaya bisa mendapat informasi-informasi kerjasama kita ya. Jadi yang tertarik untuk ikut bergabung, yang mau berjuang untuk gerakan dakwah ITMI sekaligus untuk menjadi pemasukan pribadi, karena kerjasama kita dengan ITMI ini bukan hanya untuk lembaga, tapi juga kita memikirkan untuk secara personal. Jadi begitu Bapak Ibu para ustadz bergabung dengan ITMI Ciril, maka ketika ikut terlibat, maka di dalamnya nanti setiap bulan ada insentif untuk pribadi, sekaligus Bapak-bapak, Ibu-ibu menyumbang untuk lembaga ITMI, baik di daerah maupun di wilayah. Jadi sekali berbuat itu dua manfaat. Saya kira itu. Terima kasih Ustadz Ariful. Saya kira ditutup saja karena sudah banyak yang live.
Saya kira alhamdulillah acara kita sukses. Terima kasih Pak Haji Amin, amin. Firman Terima kasih. dengan Cirilnya luar biasa. Mudah-mudahan Ciril dan Haji Firman semakin berkah, semakin sukses dunia Amin, akhiratnya. Amin, amin. Terima kasih. Silakan Ustaz Ariful ditutup. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz Ervin dari Jakarta masih perjalanan naik motor, tidak bisa bergabung, insya Allah di tempat lain. Seluruh pemirsa Zoom, baik dari ITMI, Jamaah maupun PT Ciril, alhamdulillah acara malam ini mudah-mudahan membawa keberkahan. Ini yang pertama bukan yang terakhir. Mudah-mudahan sesuai janji Allah, kalau kita syukur Allah akan tambah dan tambah berkah semuanya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah rekamannya nanti akan diupload di YouTube-nya ITMI dan Ciril. Terima kasih semuanya, Pak Haji Firman, semuanya. Jazakumullah. Saya mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa ijma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.